Benih Rahasia Sang Pewaris episode 13. Wajah Kenzo berubah masam, serupa dengan langit mendung di luar. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai sejauh mana mereka sudah melangkah? Pikirannya melayang, namun sebelum sempat menanggapi, pesan lain dari Vano masuk. "Shira, cukup katakan ya, dan aku akan menjaga kalian berdua seumur hidup. Aku akan selalu menjadi pelindungmu dan Leon." Melihat pengakuan tulus dari sepupunya itu membuat perut Kenzo terasa mual. Ia melemparkan ponsel itu ke samping sofa, enggan membaca lebih jauh. Bangkit dari tempat duduk, Kenzo berjalan mengelilingi apartemen dengan rasa ingin tahu. Saat ia sampai di kamar Leon, pandangannya tertumbuk pada foto-foto yang berjajar rapi di meja. Salah satu foto memperlihatkan Shira dan Vano dengan Leon yang tersenyum di antara mereka. Siapapun yang melihat foto itu akan mengira bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia. Tatapan Kenzo mengeras, perasaannya bergemuruh. Pada saat itu, Leon muncul dari kamar mandi dengan langkah lesu. Ia menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk dan berkata, "Aku ingin tidur, Tuan Wiharja." Kenzo berjongkok dan mengulurkan tangannya, "Mari sini." Seperti seorang ayah yang penuh kasih, ia mengangkat bocah itu dan Leon pun langsung tertidur di pelukannya. Saat itu, Shira keluar dari kamar mandi dengan rambut basah yang masih beraroma segar. Pandangannya tertuju pada putranya yang tertidur pulas di bahu Kenzo. Tubuhnya menegang sejenak, merasa bahwa ia telah memberatkan Kenzo dengan terlalu banyak urusan malam ini. Tidak hanya itu, Kenzo bahkan harus menjadi pengasuh dadakan. Kenzo memberi isyarat agar Shira tidak bersuara dengan meletakkan jari telunjuknya di bibir. Ia menggerakkan tangannya lembut, mengisyaratkan bahwa Leon tidak boleh dibangunkan. Shira mengerti dan menunjuk kamar tidur Leon sebelum berbisik, "Biarkan aku yang membawanya ke tempat tidur." Tanpa suara, Kenzo mengikuti Shira ke kamar Leon dan dengan hati-hati menyerahkan bocah itu ke pelukan ibunya. Kedekatan yang tiba-tiba di antara mereka membuat Kenzo dapat mencium aroma harum Shira yang baru saja keluar dari kamar mandi, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang seolah-olah arus listrik baru saja mengalir melaluinya. Tiba-tiba dorongan utama menguasainya saat dia menyadari karisma alami dan mematikan wanita itu, dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Kenzo merasa seperti sedang kesurupan saat melihat Shira memeluk Leon erat-erat sebelum menidurkan bocah kecil itu. Leon mungkin begitu kelelahan sehingga saat kepalanya menyentuh bantal, ia langsung menggeliat mencari posisi nyaman dan tertidur. Selesai menidurkan putranya, Shira berbalik dan memberi isyarat pada Kenzo agar keluar dari kamar. Mereka melangkah perlahan-lahan hingga pintu kamar Leon tertutup rapat. Setelah berada di ruang tamu, Shira mendesah lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak untuk malam ini." Kenzo menatapnya dengan penuh minat, lalu dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, ia bertanya, "Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku?" Shira mengerutkan kening, bingung dengan pertanyaan itu. Aku bisa mentraktirmu makan nanti jika itu yang kamu inginkan?" Jawabnya ragu-ragu, tidak yakin apakah itu jawaban yang tepat. Kenzo terkekeh pelan. "Tidak perlu repot-repot," balasnya meremehkan. Shira menghela napas lega. Namun, ponselnya bergetar saat itu, dan mereka berdua menoleh untuk melihat ponsel yang tergeletak di atas meja kopi. Bahkan dari jarak sejauh ini, Kenzo dapat melihat ide penelepon di layar ponsel, itu adalah panggilan dari Vano.
Shira menghampirinya untuk mengangkat telepon. Satu-satunya ruang pribadi yang dimilikinya di apartemen kecil itu adalah kamar tidurnya sendiri, tempat ia masuk untuk menerima telepon, meskipun ia membiarkan pintunya sedikit terbuka. "Halo, Vano. Ada apa?" Suara Vano di seberang terdengar liang. "Shira, biarkan aku datang dan tinggal bersamamu malam ini." Shira membalas dengan cepat, "Jangan. Cuaca di luar terlalu buruk. Kamu hanya akan basah kuyup bahkan sebelum sampai di sini. Tapi aku khawatir padamu dan Leon. Kalian berdua takut badai petir, bukan?" Shira melirik pintu kamar tidurnya, khawatir Kenzo mendengar pembicaraan itu. Ia buru-buru menjawab, "Tidak usah, Vano. Kami baik-baik saja. Leon sudah tidur. Aku juga akan segera tidur." "Oke. Sampai jumpa." Setelah menutup telepon, Shira berbalik dan terkejut mendapati Kenzo berdiri tepat di belakangnya, menatapnya dengan intens. Mata mereka bertemu, dan Shira merasa seolah ada sesuatu yang tak terkatakan di udara. Dengan nada tajam, Kenzo bertanya, "Apakah kamu pernah tidur dengan Vano?" Shira ternganga, terkejut oleh pertanyaannya yang tiba-tiba dan tak terduga. Bagaimana mungkin ia berani menanyakan sesuatu yang begitu pribadi? Namun, Shira tetap tenang dan menjawab, "Tidak, tentu saja tidak." Tatapan Kenzo semakin tajam, seolah ingin menggali lebih dalam. "Seberapa dekat kalian?" Shira menghela napas dalam-dalam, mencoba menjaga kesabaran. "Kami hanya teman dekat, tidak lebih," jawabnya tenang. "Apakah kalian pernah berciuman?" desaknya lagi. Shira membisu sejenak, merasa bingung dengan sikapnya. Mengapa Kenzo begitu tertarik dengan urusan pribadinya? Sambil tersenyum kaku, Shira berkata, "Sudah larut, Kenzo. Mungkin kamu harus pulang." Kenzo menatapnya cukup lama. Dia baru saja mandi, dan baunya bersih, harum, dan sangat memikat. Tiba-tiba dia menyipitkan matanya, dan dia bisa merasakan dorongan primitifnya mengambil alih kemampuan nalarnya saat dia menatapnya seperti bagaimana predator menatap mangsanya. Shira baru saja melewatinya ketika lengannya melesat keluar dan mencengkeram pinggangnya. Shira terhuyung mundur karena terkejut dan akhirnya tersandung kaki pria itu. Dalam keadaan kaki dan lengan yang saling berbenturan, mereka jatuh ke tempat tidur dengan pria itu di atasnya. Selama sesaat, napasnya bercampur dengan testosteron di udara. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu sebagai protes, Kenzo menangkup wajahnya dan menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu, menutup rapat suaranya. Shira mengeluarkan rintihan teredam saat pikirannya menjadi kosong. Melawan kemauannya sendiri, dia merasakan pembuluh darahnya bergetar dengan bunyi seperti arus listrik ringan. Tubuhnya benar-benar menyerah pada ciumannya. Ciuman Kenzo begitu berani dan agresif. Ia tidak memberinya ruang untuk negosiasi maupun udara saat ia mengecapnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar dan tegap menahan napasnya. Shira tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Kenzo melakukan apa yang ia mau, dan baru setelah ia merasakan bahaya ini ia merasa kembali sadar. Matanya terbuka lebar, dan saat ia melotot ke arahnya, ia mendorong Kenzo dengan keras. Akhirnya ia melepaskannya, dan saat ujung hidung mereka bersentuhan dan pandangan mereka bertemu, udara terasa semakin menegang. Mereka berdua terengah-engah karena panasnya momen itu. Dia mulai menggigit dengan gigi terkatup, "Lepaskan aku, Kenzo. Aku peringatkan kau."
Kenzo menghentikan ucapannya dengan lembut menempelkan ujung jarinya di bibir Shira yang setengah terbuka. Dengan suara serak, ia berbisik, "Jangan terlalu keras, nanti anak itu terbangun." Shira langsung terdiam, namun matanya menangkap kilatan kejahilan dalam tatapan pria itu. Meskipun ia tetap mendorongnya dengan pelan, tubuhnya terasa lemas. Saat Kenzo turun darinya, Shira tak bisa menahan diri untuk tak memperhatikan perubahan pada tubuh pria itu, terutama dari pinggang ke bawah. Pikirannya melayang dan wajahnya memerah. Oh Tuhan, apakah dia harus begitu mencolok? Kenzo, yang terlihat frustasi, memasang ekspresi kesakitan di wajah tampannya. Dengan suara rendah dan serak, ia berkata, "Baiklah, aku pergi sekarang." Tanpa berkata apa-apa, Shira bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu depan untuk membukakan jalan baginya. Ia menatap Kenzo pergi dengan tekad di dalam hatinya, "Aku tidak akan membiarkan dia masuk ke dalam rumah ini lagi." Shira kini menyadari betapa berbahayanya pria itu, seorang monster yang bisa saja menyerang kapanpun. Di luar, hujan deras terus turun. Setelah Kenzo menghilang dari pandangannya, Shira baru sadar bahwa ia tidak memberikan pria itu payung. Mobil Kenzo terparkir cukup jauh dari apartemennya, dan kalau terus begini, dia pasti basah kuyup sebelum sampai ke mobil. Shira hampir merasa kasihan, tapi kemudian dia ingat bahwa Kenzo butuh sesuatu untuk mendinginkan dirinya setelah momen panas yang baru saja mereka lewati. Sementara itu, di rumah sakit, Nindya tak bisa berhenti memikirkan kemungkinan Shira dan Kenzo bersama. Ia yakin Shira pasti punya cara untuk memikat pria itu. Pikiran itu membuat Nindya geram, hingga dia memutuskan untuk segera bertindak. Saat fajar tiba, Nindya menghubungi sopir yang biasa mengantarnya, yang ditugaskan oleh Kenzo untuk memastikan keamanannya. Sopir itu bertanya, "Nona De Agres, apakah Anda membutuhkan bantuan?" Nindya tak ragu menjawab, "Tolong bawa aku ke kediaman Wiharja. Ini sangat penting." Tanpa bertanya lebih lanjut, sopir segera melajukan mobil ke arah rumah mewah keluarga Wiharja. Setengah jam kemudian, Nindya mendapati dirinya berdiri di depan mansion yang megah, dengan tiang-tiang besar dan arsitektur yang elegan. Kekaguman bercampur iri mengisi hatinya. Di tengah-tengah kota yang padat ini, properti seperti ini adalah simbol kekuasaan dan kekayaan yang nyata. Nindya menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentang keluarga Kenzo. Semua yang diketahuinya hanya berasal dari majalah, artikel, dan berita. Tapi sekarang, melihat langsung rumah mewah ini, ambisinya tumbuh semakin kuat. Dia ingin menjadi bagian dari kehidupan ini, menjadi istri Kenzo, dan menikmati kehidupan mewah seperti ini. Nindya masih memiliki 2 adik laki-laki, dan posisinya di keluarganya sendiri selalu dibayangi oleh saudara laki-lakinya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan mencoba melarikan diri dari kehidupan itu. Dia akan selalu diabaikan, baik di rumah maupun di masyarakat, dan dia menginginkan kehidupan yang penuh kemewahan dan kesenangan. Dia ingin membuat sesuatu sendiri, atau memiliki kekuatan untuk digunakan. Sampai sekarang, ia memiliki jalan pintas untuk meraih mimpinya, dan ia akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Dia tidak akan ragu untuk menyingkirkan mereka yang menghalangi jalannya, lebih khusus lagi, Shira dan putranya. Dengan tekad baru, Nindya melangkah maju dan menekan bel di samping pintu masuk. Seorang pelayan datang dan menanyakan maksud kedatangannya. "Aku di sini untuk menemui Nyonya Tua Wiharja,"
kata Nindya, meyakinkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa nenek Kenzo adalah pemimpin keluarga yang sangat dihormati. Setelah mengisi data di buku tamu, Nindya diizinkan masuk. Di dalam, Nyonya Tua Wiharja, Helena sedang menikmati sarapannya di pavilion yang elegan ketika mendengar ada tamu tak terduga. "Siapa itu?" tanya Helena, penasaran. "Nona de Agres, dia bilang dia kenalan Tuan Kenzo," jawab pelayan dengan sopan. Helena mengernyit, bertanya-tanya siapa gadis ini. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya memerintahkan pelayan, suruh dia masuk. Tak lama kemudian, Nindya masuk dan memperkenalkan dirinya dengan anggun. "Selamat pagi, Nyonya Wiharja. Nama saya Nindya de Agres. Saya pacar cucu Anda." Helena mengangkat alis, terkejut mendengar klaim itu. "Pacar Kenzo?" tanyanya dengan nada heran. Nindya dengan cepat menambahkan, "Kami belum terlalu lama bersama, jadi saya belum sempat mampir untuk menyapa." "Saya minta maaf soal itu, Nyonya Wiharja." Nindya bersikap seolah-olah dia sedang menyalahkan dirinya sendiri. Helena selalu tahu bahwa Kenzo tidak menyukai rencananya, yang membuatnya bertanya-tanya apakah Nindya adalah penyebab cucunya tidak ingin menikahi Shira. "Nindya, bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu bisa mengenal Kenzo?" Nyonya tua itu mengamati Nindya, memperhatikan penampilannya yang biasa saja karena dia juga bisa tahu bahwa Nindya bukan berasal dari keluarga kaya. Namun, pertanyaan terbesar yang mengganggunya adalah apakah Kenzo memang benar berkencan dengan Nindya. Saat Nindya menundukkan kepalanya, dia mengerutkan bibirnya dalam diam. Helena yang penasaran kemudian bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu diam saja?" Nindya menggigit bibirnya dan menatap wanita tua itu. "Ini agak memalukan." "Kenapa? Apa yang bisa memalukan? Ceritakan saja padaku." Rasa ingin tahu Helena semakin kuat. Nindya kemudian berpura-pura mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan kejadian yang terjadi 5 tahun lalu dengan Helena. Karena ia mampu menebak bagaimana keintiman Shira dan Kenzo terjadi, ia pun berhasil menceritakan kejadian itu, seolah-olah ia sendiri yang mengalaminya. Setelah mendengar cerita Nindya, Helena terbelalak karena tidak percaya cucunya bertanggung jawab atas tindakannya merampas kegadisan seorang wanita. Jam tangan itu adalah petunjuk yang membantu Kenzo mencariku sebelum dia mengatakan akan menebus kesalahannya padaku selama sisa hidupnya. Mata Helena dipenuhi simpati setelah mendengar cerita Nindya. Lagi pula, dia menganggap Nindya pantas mendapatkan simpatinya karena telah mengorbankan kesuciannya demi cucunya. "Nindya, aku ingin meminta maaf kepadamu atas nama Kenzo. Selain itu, aku akan memastikan dia menebus kesalahannya padamu." Nyonya tua itu menempatkan dirinya pada posisi Nindya dan mampu berempati dengan wanita muda itu sebagai seorang wanita. Nindya mungkin berusia 19 tahun ketika itu terjadi padanya. Saat itu seorang wanita berada di masa keemasannya, namun sesuatu seperti ini menimpanya. Helena yakin dia pasti sangat menderita karenanya. "Apakah kamu sudah sarapan?" tanyanya dengan nada khawatir. "Belum, aku belum sarapan." Nindya menggelengkan kepalanya. "Seseorang, tolong siapkan sarapan." Helena memerintahkan pembantunya sementara Nindya menundukkan kepalanya dengan ekspresi puas yang terpancar di wajahnya. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya perubahan positif dalam sikap Helena adalah tanda bahwa posisinya semakin penting dalam keluarga Wiharja. Sementara itu,
Shira sedang memeriksa beberapa berkas di kantornya di Amor ketika teleponnya berdering. Ia lalu mengangkatnya dan bertanya, "Halo, siapa yang berbicara? Aku menunggumu di pintu." "Turunlah ke sini sekarang." Kenzo berbicara dengan suara yang begitu dalam dan karismatik sehingga tidak ada pria lain yang bisa berbicara seperti dia. Shira menahan napas sejenak ketika kenangan tentang pria yang menciumnya dengan paksa itu menghantuinya dan membanjiri pikirannya. Saat memikirkan itu, ia merasa enggan untuk menemui Kenzo. Karena itu, ia menolak ajakan pria itu. "Aku sibuk hari ini, jadi aku tidak akan pergi ke rumah nenekmu. Apakah kamu akan turun, atau aku harus naik ke sana untuk menjemputmu sendiri?" "Terserah kamu saja," jawab pria itu dengan tidak senang. Shira menggigit bibirnya, menyadari bahwa tidak tepat baginya untuk mengingkari kata-katanya. Karena itu, ia mengemasi barang-barangnya dan mengambil tasnya sebelum meninggalkan kantor. Sesampainya di lantai bawah, ia disambut oleh pemandangan sebuah sedan hitam. Kemudian, ia membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya saat pria yang mengenakan setelan jas hitam itu memancarkan aura yang mengintimidasi. Tidak lama setelah Shira memasuki mobil, dia berpaling dan menatap keluar jendela sambil merasakan adrenalin di sekujur tubuhnya begitu dia mengingat reaksi Kenzo yang tidak terduga malam sebelumnya. Di sisi lain, Kenzo memusatkan pandangannya ke sisi tubuh wanita itu sambil menyalakan mesin mobil dan melaju meninggalkan perusahaan. Selama beberapa saat berikutnya, interior mobil diselimuti keheningan hingga ia tiba-tiba melaju kencang di jalan raya. Karena takut, wanita itu dengan cemas memegang sabuk pengamannya dan berteriak ngeri, "Kenzo, batas kecepatan di sini adalah 50 mil per jam." Apa yang dilakukan pria ini? Apakah dia berusaha menunjukkan seberapa cepat mobilnya bisa melaju dengan menambah kecepatan dari 30 mil per jam menjadi 70 mil? Ini benar-benar bisa membuatku terkena serangan jantung. Kenzo menyunggingkan senyum kecil di wajahnya sebelum berkata dengan tenang, "Kukira kamu tidak bisa bicara." Shira melirik ke arahnya dengan ekspresi kesal. Apa pria ini mencoba mengejeknya? "Kau yang bisu di sini," balasnya tajam. Namun, Kenzo sama sekali tidak terganggu. Alih-alih merasa tersinggung, ia justru merasa terhibur oleh respons Shira yang membuatnya semakin tersenyum lebar. Ketika mobil akhirnya melambat, Shira memilih untuk tidak menanggapinya lagi dan memutuskan untuk tetap diam selama sisa perjalanan menuju kediaman keluarga Wiharja. Sesampainya di depan gerbang megah, Shira menatap kagum pada bangunan besar yang berdiri kokoh di depannya. Seketika, ia tersadar betapa kaya dan berkuasanya Kenzo. Sebelumnya, Shira hanya mendengar melalui media tentang kekayaan keluarga Wiharja, namun kini ia melihatnya langsung. Rumah ini hanyalah gambaran kecil dari kekayaan mereka yang luar biasa. Begitu keluar dari mobil, Shira segera merapikan pakaiannya. Ia ingin memberikan kesan terbaik di hadapan Nyonya Tua Wiharja, nenek Kenzo, yang sudah menunggu kedatangannya. Sementara itu, Kenzo berjalan di depan, memasuki rumah dengan langkah tenang, sementara Shira mengikutinya dari belakang. Mereka melewati taman yang tampak seperti bagian dari istana megah, dengan lanskap yang indah dan tumbuhan-tumbuhan eksotis menghiasi sepanjang jalan. Shira tak bisa menahan kekagumannya terhadap keindahan tempat itu. Di dalam rumah, Nyonya Tua Wiharja sedang berbincang dengan Nindya ketika seorang pelayan datang memberitahunya bahwa Kenzo dan Shira telah tiba. "Tolong, Nindya, aku perlu berbicara dengan mereka berdua," kata Nyonya Tua Wiharja sopan,
memberi isyarat pada Nindya untuk pergi. Nindya, yang tak ingin melewatkan kesempatan ini, bertanya pada pelayan, apakah Kenzo membawa Nona Nugraha bersamanya? Nyonya Wiharja yang mendengar pertanyaan itu, menoleh ke arah Nindya. Kamu kenal Shira, Nindya? Ya, kami berteman saat di sekolah dasar dan menengah dulu, jawab Nindya sambil tersenyum tipis. Namun, ada beberapa hal yang membuat kami akhirnya menjauh satu sama lain. Nyonya Wiharja terkejut mendengarnya. Jadi, dia tahu apa yang terjadi antara kamu dan Kenzo? Tanya Nyonya Wiharja dengan penasaran. Ya, dia tahu, Nindya mengangguk. Sementara itu, Kenzo dan Shira melangkah masuk ke ruang tamu. Kenzo terkejut melihat Nindya duduk di sana bersama neneknya, karena ia tidak menyangka akan menemukannya di sana. Di sisi lain, Shira merasa perutnya sedikit mual saat bertemu dengan Nindya, seseorang yang sudah lama menyimpan dendam padanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Kenzo sambil melangkah mendekati Nindya. Maaf, Kenzo. Aku hanya ingin bertemu keluargamu, jawab Nindya, menggigit bibirnya, berpura-pura menyesal. Kenzo memandangnya dengan tatapan tajam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, terutama karena Nindya muncul di rumahnya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Dia menduga Nindya mungkin telah mengadu pada neneknya. Nona Nugraha, silakan duduk, sambut Nyonya Tua Wiharja dengan hangat kepada Shira. Shira membalasnya dengan senyum kecil dan menyapa dengan sopan, selamat siang, Nyonya Wiharja. Nyonya Wiharja tersenyum lebar. Shira, aku sudah lama menantikan kesempatan bertemu denganmu. Ternyata kamu lebih cantik daripada yang kubayangkan, katanya tulus, memuji Shira. Di sisi lain, Nindya menyaksikan interaksi tersebut dengan mata penuh kecemburuan. Keluarga Wiharja jelas berutang budi pada keluarga Shira karena mendiang ibu Shira telah menyelamatkan Kenzo bertahun-tahun lalu. Nindya merasa terancam, takut kalau Shira akan mengambil alih posisi yang ia dambakan di dalam keluarga Wiharja. Apa kabar, Shira? Nindya mencoba menyapa Shira dengan nada yang ramah. Shira hanya memberikan tatapan dingin sebelum menoleh kembali kepada Nyonya Tua Wiharja. Saya sebenarnya datang untuk berbicara dengan Anda secara pribadi, Nyonya Wiharja, kata Shira dengan sopan. Mendengar itu, Kenzo menyipitkan matanya sambil bertanya-tanya apakah Shira akan menolak bantuan neneknya. Oh, tentu. Ayo, mari kita bicara di taman, kata Nyonya Wiharja sambil meraih tangan Shira dan mengajaknya berjalan keluar. Setibanya di taman, mereka duduk di atas sofa yang nyaman dengan pemandangan yang indah. Seorang pelayan datang membawakan teh dan beberapa kudapan untuk mereka. Terima kasih, Nyonya Wiharja, kata Shira saat ia menyesap teh yang harum. Nyonya Wiharja mengangguk. Shira, aku ingin mengucapkan terima kasih karena ibumu telah menyelamatkan nyawa cucuku dulu. Aku selalu memikirkan hal ini, dan aku merasa sangat bersyukur. Sejak saat itu, aku merasa keluarga kita terikat, kata Nyonya Wiharja dengan nada tulus. Shira tersenyum kecil. Nyonya Wiharja, ibu saya melakukan itu karena itu adalah hal yang benar. Kami tidak mengharapkan balasan apapun. Shira, kita adalah keluarga sekarang. Keluarga Wiharja akan selalu ada untukmu dan putramu. Kami ingin merawatmu seperti keluarga sendiri, Nyonya Wiharja berkata dengan air mata di matanya. Mendengar kata-kata hangat dari Nyonya Wiharja, Shira merasa terharu. Namun, ia tetap menjawab dengan tegas.
Nyonya Wiharja, saya sangat berterima kasih, tapi saya tidak menginginkan apa-apa. Saya datang hari ini hanya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih, tidak lebih. Nyonya Wiharja menggelengkan kepalanya. Tidak, Shira. Kau layak mendapatkan tempat di keluarga kami. Biarkan kami merawatmu. Shira akhirnya mengangguk, merasa bahwa menolak lebih jauh akan terasa tidak sopan. Baiklah, saya akan menganggap keluarga Wiharja sebagai keluarga saya, katanya lembut. Setelah itu, Nyonya Wiharja tersenyum gembira. Shira, aku sangat senang mendengarnya. Sekarang, kamu seperti cucuku sendiri. Nyonya tua Wiharja, sekarang waktunya Anda minum obat. Oh iya, aku masih harus minum obat, Shira. Silakan duduk dulu atau jalan-jalan di taman. Aku akan menyusulmu nanti. Baiklah, silakan minum obatmu. Shira mengangguk dan memperhatikan Helena pergi, berjalan menuju taman. Ia enggan menuju ruang tamu karena tidak ingin melihat wajah Nindya. Sementara itu, Kenzo mengajak Nindya berkeliling Wiharja Residence saat mereka berjalan-jalan di taman. Kemudian, ia menatap wajah Nindya dengan tatapan tajam dan bertanya, "Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau datang untuk mengunjungi nenek, Nindya?" Meskipun demikian, Kenzo tidak tahu bahwa Nindya sebenarnya hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk melindungi kepentingannya karena ia ingin menjaga posisinya tetap setara dengan Shira. Jika ia membuat keluarga Wiharja membayarnya kembali, aku akan mendapatkan persetujuan mereka untuk menyamakan peluang. Aku mencintaimu, Kenzo. Aku ingin melangkah lebih jauh denganmu. Nindya menatap pria itu dengan kagum sambil mengungkapkan isi hatinya. Nindya, aku akan menebusnya dengan memberimu kenyamanan dan uang, jawab Kenzo lembut, tahu betul apa yang sedang dilakukannya. Jauh di lubuk hatinya, dia yakin bahwa dia hanya akan menebusnya tanpa mengorbankan status hubungannya. Sementara itu, Nindya hendak mengatakan bahwa belakangan ini dia memperlakukannya dengan sangat baik dengan memberinya semua yang diinginkannya. Tetapi sayangnya, dia menginginkan lebih dari itu. Kenzo, apakah kamu jatuh cinta pada Shira? Dia mendongak dan bertanya, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kefanatikan. Meskipun demikian, Kenz hanya menyipitkan matanya tanpa memberinya jawaban. Nindya pura-pura tersenyum pahit. Yah, Shira membenciku, terutama sekarang setelah dia tahu kita pernah bersama sebelumnya. Terlebih lagi, dia pernah mengalami kekerasan di masa lalu yang membuatnya terluka dan tidak percaya pada laki-laki. Wajah Kenzo membeku selama beberapa detik. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak suka mendengar apapun tentang Shira dengan pria lain. Baiklah, sudah cukup, jawab lelaki itu, tampak sedikit linglung. Pada saat itu, Nindya tiba-tiba melihat sekilas siluet yang datang ke arah mereka dari balik semak-semak dan segera menyadari bahwa itu adalah Shira. Karena itu, dia langsung jatuh ke pelukan Kenzo dengan sengaja, melingkarkan lengannya erat di pinggangnya. Kenzo, kamulah pria pertama yang pernah kucintai, dan aku bersumpah tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria lain dalam hidupku. Aku mencintaimu, Kenzo. Kenzo terdiam, menundukkan kepalanya dan menatap Nindya karena terkejut dengan pengakuan tak terduganya. Dia dengan tenang menghibur Nindya dengan berkata, "Tolong jangan lakukan ini, Nindya." "Tidak. Aku masih ingat ciumanmu dan setiap napasmu malam itu, caramu menjadi liar saat kau berada di atasku." Sementara itu,
Shira merasa jijik dengan interaksi Nindya dan Kenzo yang penuh perasaan ketika ia mengira jalan-jalannya di taman akan terasa damai dan tanpa gangguan. Ya ampun, tidak bisakah mereka memilih tempat lain untuk melakukan apa yang mereka lakukan? Ini memalukan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.